Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sari, NPM 253111092 dari kelas SI 25DX, Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen Bapak Aznan Asgab Siregar. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Pengertian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lalu definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Lalu ekonomi Islam adalah salah satu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Lalu ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Lalu ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan melaksanakan ibadah kepada Allah. Lalu selanjutnya, tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam adapun yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian stabil, mewujudkan perekonomian serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Selanjutnya yaitu prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Nah, di dalam prinsip ataupun nilai dasar ekonomi Islam ini yaitu ada tauhid, keadilan, kenabian, lalu ada ma'at ataupun hasil, lalu sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, fatohnah atau cerdas, dan tablik atau menyampaikan. Oke, selanjutnya adalah lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Adapun lembaga-lembaga ekonomi Islam yang ada di Indonesia yaitu Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT atau Baitul Mal wa Tamir, lalu Pasar Modal Syariah. Perbankan Syariah. Nah, perbank syariah merupakan bank syariah ataupun bank umum syariah atau bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, bank umum konvensional, unit usaha syariah, dan juga sistem konvensional itu adalah perbankan syariah. Lalu selanjutnya ada pengertian bank syariah. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bisa dilihat. Lalu prinsip syariah. Adapun prinsip dari syariah yaitu pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan juga pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Adapun 5 prinsip bank syariah. Bank syariah memiliki 5 prinsip. Di salah satunya yakni prinsip bagi hasil atau mudharabah. Lalu prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Lalu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Lalu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Lalu yang terakhir, prinsip yang kelima yaitu pilihan memindahkan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa i'tiqna. Oke. Peran bank syariah. Apa sih peran bank syariah? Bank syariah itu turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Oke, fungsi bank syariah. Di sini fungsi-fungsi bank syariah yaitu manajer investasi, bahwa
Bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan juga profesionalisme yang ada di bank syariah. Lalu selanjutnya ada jasa keuangan. Nah, dari jasa keuangan ini, bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atau dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guardian, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada investor. Nah, investasi ini yang sesuai dengan syariah itu tersebut meliputi akad murabah atau sewa menyewa. Dalam kurung itu leasing, musyarakah, akad mudarobah, akad salam, ataupun istina, pembentukan perusahaan atau akuisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan juga investasi atau perdagangan saham yang dapat diperjualbelikan. Yang terakhir ada fungsi sosial. Nah, fungsi sosial dalam bank syariah ini memiliki konsep perbankan Islam yang mengharuskan bank-bank Islam memberikan layanan sosial, apakah melalui dana kar, pinjaman kebaikan itu atau zakat, dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentunya. Oke, next teman-teman, selanjutnya ada kajian terhadap asuransi. Nah, pemahaman kita terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, ataupun riba. Yang pertama, unsur gharar itu terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akta badkuli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dan juga uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim atau asuransi konvensional ada tidak jelas asalnya. Lalu yang kedua, kajian ini dalam unsur maisir itu terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing atau period. Ia tidak lagi menerima kembalian uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Lalu yang ketiga, unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan juga funds manager companies. Oke, selanjutnya ada definisi pegadaian syariah atau RAM. Itu menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Di sini ada contoh dari penggadaian, itu mengatasi masalah tanpa masalah. Lalu selanjutnya ada rukun dan juga syarat pegadaian syariah. Nah, di sini ada rukun dan juga syarat, di mana antara lain yaitu rahin, itu orang yang menggadaikan. Yang kedua itu murtahin, itu yaitu orang yang menerima gadai. Lalu ada juga marhun, yaitu barang jaminannya itu tersebut. Syaratnya yaitu dia mempunyai nilai menurut syariat. Lalu yang kedua itu harus ada pada waktu akad, dan yang ketiga itu harus bisa diserahkan ketika kepada mutahin atau wakilnya. Oke, selanjutnya ada marhum bin atau dain, yaitu utang, harus jelas rahin dan mutahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Lalu selanjutnya ada ijab kabul. Ijab dan kabul, pernyataan gadai dari para pihak yang dimana keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahim. Yang kedua, kesesuaian kabul dengan ijab. Lalu yang ketiga, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Lalu yang keempat, persambungan kabul dan ijab dalam majelis akad. Oke, selanjutnya masuk ke dalam pengertian Baitul Matwat Tamwil atau BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali dalam PKS yaitu 2008, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, yaitu menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan melandaskan pada sistem ekonomi
yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Oke, menurut Heri Sudardoso 2007 BMT, yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan juga sodakoh. Lalu selanjutnya ada fungsi BMT. Apa sih fungsi dari BMT itu atau Baitul Mal? Bait, rumah, mal atau harta, menerima titipan dana zakat, infak dan juga sodakoh, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan yang dan amanahnya. Nah itu Baitul Tanwil atau Bait Rumah An-Tanwil, pengembangan harta, yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan juga investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Oke, selanjutnya yaitu tentang dasar hukum dari BMT. Nah, di dalam BMT ini memiliki dasar hukum, di mana dasar hukumnya yaitu dalil Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah SAW Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Lalu yang kedua dasar hukumnya yaitu ada dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Itu merupakan dasar dari hukum. Lalu konsep dasar pasar modal syariah. Apa sih konsep dari pasar modal syariah ini? Al-Quran dan Sunnah atau syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Lalu fikih, penafsiran ulama terhadap syariah. Lalu ibadah manusia, Allah pencipta, semua tidak boleh dilakukan kecuali ada perintah atau ketentuannya. Lalu muamalah manusia atau manusia lainnya, semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Lalu selanjutnya prinsip pasar modal syariah yang pertama itu pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan juga bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Lalu yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta tidak menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Lalu yang ketiga, akad yang terjadi di antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar, bursa and self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Lalu yang keempat, investor dan ikminan itu tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuannya atau measure yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Lalu yang terakhir yaitu investor emiten maupun bursa and self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atau mekanisme pasar baik dari segi penawaran supply maupun dari segi permintaan demand. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.